Assalamualaikum, hai. Ketemu lagi kita bahas contoh soal hukum Faraday yang lain. Oke, misalkan ada soal seperti ini. Berarti ini nanti hukum Faraday-nya kita mau mengerjakan tanpa harus kita mengelektrolisis. Oke, berarti di sini ada soal. Larutan H2SO4 dielektrolisis dengan elektroda PT dan muatan listriknya 2 Faraday pada 0 derajat Celcius 1 atm. Berapakah volume gas yang dihasilkan di katoda? Berarti pertanyaannya adalah mencari volume gas yang dihasilkan di katoda. Sebelumnya, saya jelaskan dulu gas apa sih yang terjadi di elektrolisis di katoda maupun di anoda. Di sini ada kata kuncinya, sudah saya ringkaskan. Oke, berarti selain di sini ada pengertian rumus-rumus hukum Faraday, kemudian di sini juga ada rangkuman gas yang dihasilkan pada saat elektrolisis. Kalau di katoda itu pasti menghasilkan gas hidrogen. Jelas ya, berarti kalau di katoda itu akan menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan gas yang dihasilkan di anoda itu tergantung dari anionnya. Yang pertama, jika anionnya berupa sisa asam oksi itu kayak sulfat, sulfit, fosfat, fosfit, nitrat, nitrit, dan lain-lainnya, maka gas yang dihasilkan adalah gas oksigen. Tapi ketika anionnya berasal dari golongan 7A, F-, Cl-, Br-, itu sesuai dengan anionnya. Kalau F- ya berarti gas yang dihasilkan adalah gas F2. Kalau Cl- berarti gas yang dihasilkan adalah gas Cl2. Oke, paham ya? Berarti kembali ke soal. Saya tutup dulu. Pertanyaannya adalah mencari volume gas yang dihasilkan di katoda. Berarti gas yang dimaksud karena terjadi di katoda, berarti gas yang dihasilkan adalah gas apa tadi? H2. Dililing ya, diingat-ingat ya. Berarti kalau gas yang dihasilkan di katoda adalah gas H2. Kemudian di sini adalah suruh mencari besarnya volume. Sebelum kita mencari besarnya volume seperti apa, ada teori lagi. Saya ingatkan. Mencari volume, ini sebenarnya materi kelas 10 tentang stokiometri, tapi saya ingatkan kembali, mencari volume di dalam elektrolisis atau di dalam hukum Faraday itu bisa dua keadaan. Yang pertama, jika dalam keadaan STP atau dalam keadaan standar. STP atau standar itu ketika suhu yang digunakan 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Berarti ini sama. STP standar 0 derajat Celcius 1 atm itu sama. Berarti nanti mencari volumenya itu sama dengan mol dikali dengan 22,4. Oke, berarti rumus volume dalam keadaan STP atau dalam keadaan standar atau pada saat tekanan 1 atm suhu 0 derajat Celcius, mencari volumenya itu sama dengan mol dikali 22,4. Kemudian keadaan yang kedua, mencari volume jika ada dua gas yang mempunyai P dan T yang sama. Berarti dua gas yang dibandingkan itu mempunyai keadaan yang sama atau mempunyai tekanan dan temperatur yang sama. Berarti nanti rumus yang digunakan adalah perbandingan mol dengan perbandingan volume. N1 dibagi dengan N2 itu sama dengan V1 per V2. Oke, ini rumus yang nanti kalian pegang pada saat mencari volume. Oke, nah sekarang dilihat soalnya, kembali ke contoh soal tadi. Larutan H2SO4 dielektrolisis dengan elektroda PT dan muatan listriknya 2 Faraday pada 0 derajat 1 atm. Nah, berarti di sini 0 derajat 1 atm itu sama aja menandakan bahwa volume atau reaksi itu berlangsung dalam keadaan STP atau dalam keadaan apa? Standar. Berarti tadi volume gas yang dihasilkan adalah gas H2. Kalau misalkan kita nggak usah pakai hukum Faraday 1, hukum Faraday kedua, kita langsung menggunakan rumus yang sudah kita turunkan tadi.
Berarti rumusnya kok tadi enggak, ini sudah kita bahas di part sebelumnya. Lihat aja teorinya ada, hukum Faraday teori gitu ya. Nanti dicek aja. Nah, rumusnya adalah F sama dengan mol dikali valensi. Berarti rumusnya tinggal dimasukkan. F itu sama dengan mol dikali valensi. Karena gas yang dihasilkan adalah gas H2, berarti molnya di sini adalah mol H2 dan valensinya adalah valensi dari H2. Kemudian dari soal kita baca berapa Faradaynya. Faradaynya ada 2, kita masukkan. Mol H2 nggak tahu, itu yang mau kita cari. Dikali valensi H2. Masih ingatkah pada teorinya bahwa untuk molekul diatomik valensi H2 itu nilainya berapa? 2. Berarti di sini nanti kita kalikan 2. Berarti dari sini sudah ketemu bahwa mol H2 itu sama dengan 2 dibagi 2. Berarti ada 1 mol. Padahal mencari volume dalam keadaan STP. Tadi rumus mencari volume dalam keadaan STP sudah kita tunjukkan. Berarti volume itu sama dengan N dikali 22,4. Dimasukkan aja, molnya berapa? 1 dikali 22,4. Berarti volume H2 ketemu 22,4 dalam satuan liter. Oke, gampang ya, tanpa harus membuat reaksi elektrolisisnya. Pakai logika saja dan pakai rumus F sama dengan mol dikali valensi. Kemudian, choose next. Misalkan ada contoh yang kedua seperti ini. Pada elektrolisis larutan CdSO4, dengan menggunakan elektroda C, terbentuk endapan CD sebanyak 2 gram. Berarti di sini ada massa endapan CD sebanyak 2 gram pada katoda dengan ARCD 112. Pertanyaannya, ini sudah diketahui, volume gas oksigen pada STP yang dihasilkan pada anoda adalah. Oke, karena diketahuinya CD di katoda dan ditanyakan adalah volume gas oksigen di anoda, rumusnya pakai perbandingan. F yang diketahui sama dengan F yang ditanyakan. Yang diketahui tadi adalah data CD, yang ditanyakan adalah O2. Tetap sama, rumus F itu adalah mol dikali valensi. Yang di sini juga mol dikali valensi. Lah, berarti ini adalah mol valensinya CD, yang ini mol oksigen, valensinya oksigen. Oke, kemudian kita menghitung mol CD. Tadi dalam soal ada endapan CD sebanyak 2 gram. Supaya jadi mol, gramnya dibagi dengan AR. Berarti kita masukkan mol CD gram per AR 2 per 112. Dikali valensi CD. Kalau kalian nggak hafal berapa bilox dari CD, ini kan ada senyawa CdSO4. Itu kalian ionisasikan. CdSO4 itu kan kalau terion akan menjadi CD2+ ditambah dengan SO4 2-. Berarti valensi dari CD itu sama dengan berapa? 2. Sama dengan mol dari O2. Oke, berarti mol O2 itu yang mau kita cari dikali valensi O2. Kemarin sudah berapa valensi O2? Dilihat bahwa molekul diatomik untuk O2 valensinya ada berapa? 4. Kita masukkan dikali 4. Oke, berarti di sini nanti setelah kita hitung ketemulah mol oksigen. Berapa coba mol oksigennya? Bisa kita coret-coret. 2 kali 2, 4. 4 hilang dengan sini. Berarti mol oksigennya ada 1/112 mol. Karena pertanyaannya volume dalam keadaan STP, berarti volume itu sama dengan N dikali 22,4. Molnya oksigen tadi tinggal dimasukkan 1/112 dikali 22,4. Berarti nanti jawabannya adalah 0,2 dalam satuan liter. Oke, gampang. Kita nggak perlu menggunakan reaksi elektrolisis. Oke, terus next. Misalkan
Ada contoh soal berikutnya. Oke, misalkan ada soal seperti ini. Pada elektrolisis larutan CuSO4 yang menggunakan elektroda platina, berarti yang dielektrolisis adalah larutan CuSO4 dengan elektroda platina. Endapan logam Cu itu sebanyak 3,175 gram, berarti di sini ada massa Cu 3,175 gram yang terbentuk pada katoda. Volume gas yang terjadi pada anoda. Di sini tidak disebutkan gasnya apa. Oke, kembali ke teorinya. Gas yang dihasilkan di anoda itu bisa dua, bisa gas oksigen atau bisa gas halogen, tergantung dari anionnya. Nah, sekarang dilihat senyawa tadi menggunakan senyawa CuSO4. CuSO4 kalau terionisasi itu kan akan menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Berarti anionnya di sini adalah SO4 2-. Ketika anionnya menggunakan SO4 2-, berarti di anoda itu menghasilkan gas oksigen. Oke, berarti pertanyaan ini volume gas yang dimaksud adalah gas oksigen. Lah, volume gas oksigennya itu diukur pada keadaan di mana 5 desimeter kubik gas N2 bermassa 7 gram. Berarti di sini artinya ada gas O2 yang dibandingkan dengan gas N2 yang keadaannya sama. Berarti itu adalah mencari volume yang menggunakan rumus pada saat P dan T-nya sama. Berarti ini. Berarti ketika ada dua gas yang mempunyai P dan T yang sama, maka rumus yang digunakan adalah N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Oke, sebelum kita mencari volume, kita lihat dulu perbandingan datanya. Berarti di sini data yang diketahui Cu, data yang ditanyakan adalah O2. Masukkan perbandingannya, berarti FCu itu sama dengan F dari O2. Di sini adalah mol Cu, valensi Cu, mol O2, valensi O2. Mol Cu ada gram, supaya jadi mol gram dibagi AR, berarti ada 3,175 dibagi ArCu 63,5 dikali valensi Cu. Cu-nya berbiloks 2, berarti dikali 2. Sama dengan mol dari oksigen yang kita cari dikali valensi oksigen. Tadi sudah kita bahas bahwa oksigen itu bervalensi berapa? 4. Oke, berarti di sini ketemulah mol dari oksigen dalam satuan mol tentunya. Oke, bisa dicoret-coret. Ini misalkan ada 2 habis. Berarti di sini masih ada angka berapa? 2. Ada 3,175, ada 63,5. Ini habis, ini masih 20. Berarti 20 dikali 2. Berarti nanti molnya sama dengan 1/40. Oke, berarti mol oksigennya 1/40, itu baru mol. Padahal tadi yang dicari adalah volume yang diukur dengan N2. Berarti di situ tadi pakai rumus mol dari O2 dibandingkan dengan mol N2 itu sama dengan volume O2 dibagi volume N2. Tinggal dimasukkan di sini. Berapa molnya oksigen? Ada 1/40. Berapa molnya N2? N2 tadi bermassa berapa? 7 gram. Berarti supaya jadi mol, gram dibagi dengan mr. ARN berapa ini? 14. Senyawanya gas adalah N2. Berarti mr-nya 14 kali 2, 28. Supaya jadi mol gram per mr. Berarti di sini 7/28 sama dengan volume oksigen yang mau kita cari dibagi dengan volume nitrogen. Berapa volume nitrogen? 5 desimeter kubik. Desimeter kubik sama aja dengan liter. Berarti di sini kita masukkan angka 5. Oke, tinggal bisa dikali silang. 7/28 ini 1/4.
4-nya naik berarti menjadi 4/40, berarti ada 0,1. Berarti nanti volume oksigennya itu sama dengan 0,1 dikali 5. Berarti ada 0,5 dalam satuan liter. Oke, sudah paham ya mencari volume dari berbagai keadaan yang tadi contoh sebelumnya dalam keadaan STP, contoh yang ini itu mencari volume jika mempunyai keadaan yang sama atau tekanan dan temperaturnya sama dengan gas yang lain. Oke, nanti poinnya selain itu juga kamu harus di luar kepala volume gas yang terjadi di katoda dan di anoda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih atas supportnya. Sukses buat kalian semua. Dadah, bye-bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.